Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang di Coding Tutorial bersama saya Miss Coding. Nah, di Coding Tutorial untuk Python Programming episode ke-7 ini, saya akan membahas mengenai if statement. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belajar programming ya, sebenarnya di semua programming language, untuk if statement ini sangat digunakan, sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman. Nah, kalau saya boleh definisikan, if statement itu apa sih? If statement itu adalah yaitu digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan beberapa kondisi. Nah, contohnya di coding tutorial kali ini, contohnya kita akan membuat kondisi seperti ini ya, teman-teman. Misalkan saya akan membuat kondisi jika pusing, maka saya akan menampilkan pergi ke dokter, kemudian minum obat. Tapi jika sehat, maka akan ada suggestion teruslah berolahraga dan jangan lupa minum vitamin ya. Tapi jika tidak pusing dan juga tidak sehat juga, selain dari itu ya, selain dari nggak pusing, nggak sehat, ya berarti dia akan menampilkan pesan untuk jangan lupa untuk istirahat. Nah, bagaimana untuk skenario seperti ini, kondisi seperti ini, kita buatkan if statement-nya ya di program Python ini. Oke, contohnya saya akan terlebih dahulu membuat variabel boolean ya. Biasanya untuk if statement ini sebenarnya kondisinya itu pasti bernilai kalau nggak false atau true itu ya. Teman-teman di coding tutorial sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai salah satu tipe data di Python itu boolean ya, yang value-nya itu nilainya itu kalau nggak false salah, false itu salah atau true, true itu benar ya. Nah, contohnya saya akan membuat variabel dengan tipe datanya itu boolean ya. Contohnya misalkan misalkan atau pakai bahasa Indonesia aja, apakah pusing? Ya, ini variabelnya. Saya akan bilang true, ya, true itu adalah benar. Maka saya akan bilang if apakah pusing, kemudian titik dua, kemudian langsung si Python-nya langsung indent ya ke sini ya. Langsung saya akan menampilkan pesan apa ini? Jika pusing maka pergi ke dokter dan minum obat ya. Pergilah ke dokter. Kemudian print, jangan lupa untuk minum obat. Ya, teman-teman, jadi ini saya punya variabel dengan tipe datanya boolean, yaitu true. Variabelnya adalah apakah pusing, kemudian saya menggunakan variabel boolean ini untuk sebagai kondisi di if statement saya. Jadi, if apakah pusing, jadi kalau variabel apakah pusing ini nilainya benar, true ya, maka dia program ini, si Python interpreternya akan mengeksekusi baris ketiga dan 4 ya. Kalau kemudian saya run, nah ya, jadi ini dia akan menampilkan pergilah ke dokter dan jangan lupa untuk minum obat ya, teman-teman. Oke, saya akan ini di sini ya, saya klik. Oke, saya masukkan ke sini aja ya, ke kanan aja. Oke. Kemudian sekarang kalau kalau kondisi ini bernilai true atau benar, maka program ini dua statement ini akan dieksekusi ya. Tapi kalau tidak, else bernilai salah, else ya. Jika else ini else jadi 2, maka saya sehat. Ya, jadi ini artinya else itu adalah jika tidak. Jadi jika kondisi ini nggak true ya atau berarti salah ya. Berarti kan apakah pusing? Enggak. Kalau nggak pusing berarti dia programnya akan ke sini ya, saya sehat. Tapi kalau pusing, apakah pusing? Kalau apakah pusing ini bernilai benar, maka si program akan si interpreternya akan mengeksekusi baris ketiga dan 4 ini. Tapi jikalau tidak pusing, maka dia akan ke sini ya. Contohnya misalkan saya
saya akan ubah untuk variabel apakah pusing dengan false gitu ya. Maka apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat di sini saya run ya. Jadi di sini adalah saya sehat ya. Ke sini ya, ke else. Else itu adalah jika ini tidak jika ini kondisinya adalah bernilai tidak benar ya. Tidak benar maka akan ke sini gitu ya. Karena ini apakah pusingnya false ya. Jadi ke sini. Maka dia akan mencetak menampilkan yaitu saya sehat. Oke. Nah, sekarang di sini yang tadi ini jika pusing maka ini sudah ya. Kemudian ada lagi nih jika pusing. Ternyata kalau misalkan jika sehat ternyata ada lagi nih kondisi berikutnya. Kalau sehat maka si program menampilkan apa namanya kalimat teruslah berolahraga dan jangan lupa untuk minum vitamin. Nah, tapi selain dari pusing dan sehat, jangan lupa untuk istirahat. Bagaimana untuk apa namanya menuliskannya di if kondisinya ya, teman-teman. Jadi kalau saya boleh ini, kemudian sebentar ya, ini else, ini seperti ini, di sininya akan saya tampilkan. Berarti saya punya variabel lagi, apakah sehat, kemudian saya bernilai benar, ya, saya punya variabel apakah sehat. Jadi saya di sini akan elif ya, elif apakah sehat ya, maka print apa ini tadi, jikalau saya sehat maka teruslah berolahraga dan jangan lupa minum vitamin. Teruslah berolahraga, kemudian print yang kedua, jangan lupa untuk minum vitamin ya. Tapi selain dari itu kalau misalkan tidak pusing, tidak sehat, ya maka ke sini jangan lupa untuk istirahat. Nah, jadi di sini ya else jangan lupa untuk istirahat ya. Jadi ini apa ya teman-teman maksudnya? Jadi misalkan saya punya variabel if apakah pusing. Jadi kalau variabel ini bernilai, kondisi ini bernilai benar, maka programnya akan mengeksekusi, si Python interpreter akan mengeksekusi line keempat dan 5. Namun, jikalau misalkan variabel saya nih, kondisi ini, apakah sehat ini bernilai benar, elif ya, elif. Yang line ke-6 ini, elif apakah sehat ini kondisi ini bernilai benar, maka program akan mengeksekusi ini ya, perintah yang di 7 dan ke-8, kode program di line 7 dan 8. Tapi jika ini bernilai salah, ini juga salah, maka dia akan ke sini ya, programnya akan mengeksekusi line ke-10 ya. Contohnya misalkan saya akan buat apakah pusing bernilai false ya. Kemudian apakah sehat true ya. Seharusnya dia akan ke sini ya, teman-teman. Oke, saya akan clear screen. Ketika saya eksekusi program ini ya. Jadi hasilnya adalah ke sini ya, teman-teman. Teruslah berolahraga dan jangan lupa untuk minum vitamin. Karena apa? Karena yang ini if ini dia bernilainya salah, false ya. Ini saya false. Jadi dia yang keempat dan kelima tidak akan dieksekusi. Tapi dia akan ke sini. Jadi setelah ini adalah salah, dia akan ke sini langsung ya. Ketika kondisi di sini salah, maka dia akan langsung ke sini, elif. Dia akan membaca elifnya. Ketika kondisi di elifnya itu benar, dia akan mencetak ini. Ya, makanya ini yang ditampilkan adalah teruslah berolahraga dan jangan lupa untuk minum vitamin. Karena apakah sehat ini, variabel ini saya buat true, bernilai true ya. Namun, kalau saya buat seperti ini, teman-teman, maka seharusnya ketika program ini saya jalankan, seharusnya jangan lupa untuk istirahat ya. Jangan lupa untuk istirahat. Ke sini ya, teman-teman, ke else. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan, kalau kondisi di if ini adalah salah, kemudian dia akan ngecek ke elif, kalau elifnya juga salah, dia akan langsung ke else ya. Maka ketika else, dia akan langsung si Python interpreternya akan mengeksekusi baris yang terakhir, else ini ya. Karena else ini artinya dia
kondisinya di sini tidak memenuhi, kondisi di sini salah, kondisi di sini juga salah ya. Ingat selalu teman-teman, if statement ini apapun program yang kita tulis dalam bahasa Python itu pasti akan dieksekusi ketika kita run, si program kita atau code kita akan di-run oleh si interpreternya ini dari atas sampai ke bawah ya. Jadi dia akan membaca dulu dari line 1, line 2, kemudian dia akan membaca kondisi di line 3 yang if ini. Jikalau dia benar, maka dia akan menampilkan 4 dan 5. Tapi jikalau kondisi di if ini yang line 3 salah, maka dia akan langsung lompat ke sini, ke elif ya. Kemudian dia akan membaca kondisi di elif ini. Elif ini artinya else if. Ya, jika kondisi di sininya adalah benar, maka dia akan melakukan mengeksekusi di line ke-7 dan 8. Namun, jika kondisi di sini salah, kondisi di sini salah, di elifnya juga salah, dia akan membaca kondisi else ya. Di kondisi else, karena ini tidak ada kondisi lagi, maka apapun sintak atau perintah yang ada di bawahnya else, dia akan langsung dieksekusi. Contohnya misalkan saya akan buat segini. Print terakhir ya. Print ini apa namanya? Enjoy your day. Print ini, enjoy your day, itu tidak masuk ke if atau elif atau else ya teman-teman. Jadi, apapun kondisinya, dia pasti akan mencetak line 11 ini, enjoy your day ya. Contohnya ya, saya akan clear screen, kemudian saya run. Ya, jadi yang pertama jangan lupa untuk istirahat, dan ini enjoy your day, tetap dicetak ya, karena yang print enjoy your day ini dia tidak tergantung dari kondisi apapun yang ada di if, elif, dan else-nya ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya di sini saya true, kemudian saya clear screen, saya run ya. Jadi ini hasilnya adalah karena ini apakah pusingnya true ya, maka di sini dia akan mengeksekusi perintah keempat dan 5, pergilah ke dokter, jangan lupa untuk minum obat, dan kemudian dia akan mencetak yang terakhir ya, enjoy your day. Oke, nah teman-teman, jadi teman-teman sudah belajar mengenai salah satu if statement yang ada di Python ini ya, gunanya untuk supaya kita bisa mengambil keputusan ya berdasarkan kondisi-kondisi yang kita pasang di if statement kita. Nah, sekarang teman-teman kita mau belajar, kalau di coding tutorial saya sebelumnya, saya mengajarkan bagaimana caranya untuk ini ya teman-teman, operasi aritmatika ya. Di operasi aritmatika ini kan banyak ya teman-teman. Sekarang saya mau kasih latihan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa membuat program yang sangat simple, sederhana untuk mencari bilangan ganjil ya. Jadi teman-teman bayangkan teman-teman harus menggunakan fungsi input yang sudah teman-teman pelajari di coding tutorial sebelumnya. Fungsi input itu adalah supaya teman-teman bisa program teman-teman yang teman-teman buat itu bisa menerima inputan dari user ya. Bilangan yang nanti user akan input di terminal itu adalah terserah bilangan apapun, namun program yang akan teman-teman buat itu harus bisa menghasilkan output atau keluaran apakah bilangan yang diinput oleh si user itu apakah bilangan ganjil atau bilangan genap ya. Jadi kalau saya mulai ini misalkan contohnya ya program sederhana, nanti kita buat latihan aja teman-teman ya. Nanti saya akan bahas untuk solusinya di tutorial video saya berikutnya ya. Jadi program bilangan ganjil atau genap ya. Salah satu contohnya misalkan X sama dengan input ya, masukkan bilangan gitu ya, bilangan. Nah, begitu nanti misalkan usernya memasukkan atau teman-teman memasukkan satu bilangan gitu ya, misalkan bilangan 1 atau 2 atau 3, nanti program yang teman-teman hasilkan
itu adalah program yang teman-teman buat itu akan menghasilkan output seperti ini, teman-teman. Jadi, X adalah bilangan ganjil atau X adalah bilangan genap. Gitu ya. Bilangan genap ya. Jadi program yang teman-teman buat itu untuk menebak apakah data yang si user masukkan itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan if statement ini beserta dengan operasi aritmatika yang sudah pernah saya jelaskan di tutorial saya berikutnya beserta dengan fungsi input ini ya, teman-teman. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan solusinya program sederhana ini untuk menebak apakah bilangan yang dimasukkan itu bilangan ganjil atau genap. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa sama-sama belajar mengenai Python programming ini. Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye.